Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, channel Betong Elektro, channel inspirasi. Di sini saya akan membagikan sebuah tips caranya mengasah matabur yang bekas patah, ya, seperti berikut ini. Untuk matabur ini sebenarnya tidak patah ya, karena ini untuk membuat sebuah tutorial, jadi ini sengaja saya buat seperti ini ya, seperti ini, karena kemarin banyak sekali teman-teman yang tanya untuk matabur yang patah apakah bisa diasah lagi dan digunakan lagi ya. Untuk kali ini saya akan menjawabnya. Untuk matabur ini merek Naci 8 mili ukuran ya, HSS. Ini nanti akan kita asah. Untuk tipe asah sebenarnya perlu dipahami dari sisi bahan yang akan digunakan. Untuk matabur ini adalah untuk bahan material pengeburan besi atau baja yang lebih keras ya. Untuk kemiringan, sudut kemiringan ini sebenarnya ada. Untuk versi baja atau besi yang keras itu sekitar 118 derajat ya, sudut kemiringan keruncingannya itu. Jadi semakin keras itu maka akan semakin datar ya, tidak terlalu runcing maksudnya. Jika untuk material plastik atau kayu itu menggunakan sudut kemiringan 60 bisa sampai 80 derajat ya, lebih runcing hasilnya. Jadi ini nanti yang dimaksud sudut kemiringan adalah ini ya. Jadi bentuknya ini runcing, semakin runcing itu untuk versi yang jenis bahan lunak. Kalau untuk bahan baja, besi atau yang jenis-jenis keras itu dia akan semakin datar ini. Untuk pengasahan ini nanti akan saya buat menggunakan alat yang sangat sederhana sekali agar teman-teman juga bisa melakukan. Jika mungkin teman-teman mempunyai alat asah dengan tempat dudukan matabur ini itu lebih bagus, namun kali ini akan saya praktekkan mengasah dengan cara yang sangat sederhana ya, menggunakan mesin gerinda nanti, tinta tangan maksudnya. Oke, ini akan kita asah. Untuk sudut kemiringan, karena ini saya menggunakan untuk jenis pengeburan bahan yang sangat keras, jadi ini akan saya gunakan di 118 derajat ya. Ini tidak terlalu runcing maksudnya ya. Oke, berikutnya untuk cara asahnya ini menggunakan alat yang sangat sederhana ya, agar bisa teman-teman juga bisa mengasahnya. Oke. Ini saya pasang di mesin bor ya, mesin bor, agar apa, nanti lebih mudah untuk memegang saat proses pengasahan ya. Jadi ini saya pasang di mesin bor seperti ini, nanti agar mudah diputar ya, juga lebih kuat untuk memegangi ini matabur yang akan diasah.
seperti ini. Untuk mengasahnya saya menggunakan alat kerja ini ya, tindak tangan sederhana dulu. Saya harusnya menggunakan batu asah juga ya, yang aslinya batu asah. Ini akan saya gunakan untuk yang sederhana dulu, karena juga nanti ini hanya sedikit-sedikit ya. Ini masih kurang untuk sudut kemiringannya, bisa ditambah lagi. Ini ya, kemiringannya seperti ini. Dan untuk bagian belakang, bagian punggungnya itu yang ini, dan punggungnya itu yang ini kita buat agak lebih dalam lagi. Ini yang bagian belakang ini kita buat lebih dalam dari permukaan yang depan ini ya. Nah, maksudnya yang depan itu yang ini yang depan, terus yang ini yang belakang. Jadi untuk yang belakang ini lebih dalam, dan ini agak menonjol keluar. Agar apa? Agar menghasilkan buah titik temu ya, ketajaman juga pengaruh ya. Ini usahakan untuk sudutnya sudah rata, maksudnya di sini dari titiknya ini sudah benar-benar sama, seimbang ini dan ini. Oke, kita akan buat dulu untuk yang versi yang belakang ini. Untuk versi yang belakang agar nanti bisa lebih tajam ya. Ini akan kita hilangkan. Ini akan saya hilangkan bagian belakangnya ini akan saya hilangkan.
seperti ini ya hasilnya. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah ada perbedaan ya, bisa dilihat. Nah, ini untuk bagiannya depannya itu ini bagian depan ya, depannya itu ini, terus belakangnya bisa dilihat ya, sudah sama ya ini. Ini bagian depan ya lebih tinggi, terus bagian belakangnya ini saya buat lebih turun ya, seperti ini harus benar-benar sama ya, sisi kemiringan dari kanan dan kiri itu harus sama. Bisa lihat seperti ini ya, seperti ini. Untuk mungkin jika ini di video gambarnya kurang bagus, bisa kalian pindah di kualitas gambarnya yang HD 180 ya, nanti agar bisa jelas untuk bentuk asahannya itu bagaimana. Bisa teman-teman pindah ya di kualitas gambar yang lebih bagus ya. Kalau kualitas gambarnya nanti di setting yang kurang bagus akan terlihat agak buram ya. Oke, sekarang akan kita coba pengeboran di bahan besi. Oke, apakah bisa tajam seperti baru, seperti awal beli baru atau tidak ya. Baik, di sini untuk uji cobanya akan saya gunakan untuk melakukan pengeboran ini bekas jalur kereta ya. Ini asli besi ya ini ya. Kita akan melakukan pengeboran di sini ya. Ini ketebalannya bahan baja ya. Apakah bisa tajam seperti awal ya, kita coba di sini.
Oke, udah berlubang ya. Kan saya coba pengeboran di bawah ya, karena ini di atas meja agak sedikit kurang bisa nekan. Keduanya sudah berlubang. Tajam seolah-olah ini seperti mata bor baru ya. Dilihat tidak berubah karakternya. Jadi intinya untuk mata bor yang sudah patah ya, yang sudah pernah patah kita asah lagi. Intinya di sini untuk mata bornya ini, untuk sudut kemiringan asahnya itu ada kategori masing-masing ya, untuk bahan lunak, keras, bahkan bahan baja itu ada masing-masing seperti itu. Mungkin jika teman-teman mempunyai cara lain, teknik lain yang untuk asah ini mata bor, bisa berkomentar di kolom ya, agar nanti teman-teman yang lain bisa mengetahui juga ya. Silahkan. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.